Pernah nggak sih ngerasa udah kerja banting tulang, berangkat pagi pulang malam, tapi pas lihat rekening, kok ya ampun segini-gini aja? Rasanya kayak ada yang salah kan? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas kenapa banyak banget orang yang udah kerja super keras tapi nggak pernah bener-bener jadi kaya. Oke, kita mulai dari pemikiran yang jujur aja agak nyelekit. Coba bayangin deh, kalau kerja keras itu satu-satunya kunci buat jadi kaya, harusnya para buruh pabrik, karyawan yang tiap hari lembur, atau pedagang di pasar itu jadi orang paling kaya di negeri ini. Tapi, kita semua tahu kan kenyataannya nggak gitu? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pintu masuk ke inti masalah kita. Nah, ini dia intinya. Kerja keras itu penting, penting banget. Tapi kalau nggak dibarengi sama strategi keuangan yang cerdas, semua usaha itu ibarat lari di atas treadmill. Kamu keringetan, kamu capek, tapi kamu nggak gerak maju ke tujuan finansialmu. Inilah fondasi dari semua yang bakal kita obrolin. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Kita lihat gambaran besarnya, potret umum dari situasi ini. Siapa tahu kamu bakal ngerasa, wah ini gue banget. Sebuah masalah yang sangat familiar, udah kerja keras, tapi hasilnya pas-pasan. Coba deh, perhatiin siklus ini. Relate gak? Jutaan orang di luar sana itu kejebak di lingkaran yang sama. Gak punya tabungan, hidupnya dari gaji ke gaji, was-was banget kalau sampai kehilangan pekerjaan, dan solusi yang kepikiran cuma satu, kerja lebih lama, bukan gimana caranya nambah aset. Ini bukan salah kamu sepenuhnya loh. Tapi ini adalah gejala kalau ada yang perlu dibenerin dari cara kita ngatur duit. Sekarang, biar gampang ngertinya, kita pakai analogi simple aja buat paham kenapa kerja kerasmu seolah nggak ada hasilnya. Bayangin, keuanganmu itu kayak sebuah ember. Dan masalahnya, mungkin tanpa kamu sadari, ember keuanganmu itu bocor. Gini deh, kerja kerasmu, gajimu, bonusmu, itu semua ibarat air yang kamu tuang ke ember. Kamu isi terus, berharap embernya penuh. Tapi kalau di bawahnya ada bolong-bolong, ya percuma, airnya ngalir keluar terus. Jadi pertanyaannya bukan seberapa kencang kamu ngisi airnya, tapi seberapa cepat kamu bisa nemuin dan nambal bocornya itu. Terus apa aja sih kebocoran yang paling sering ngabisin duit kita? Nih, 3 biang keladinya. Pertama, inflasi gaya hidup. Tiap kali gaji naik, pengeluaran buat gaya hidup ikut naik. HP baru, cicilan baru, nongkrongnya makin sering. Kedua, nganggap utang konsumtif itu jalan keluar, padahal itu cuma gali lobang yang lebih dalam. Dan yang ketiga, ini yang paling dasar. Nggak pernah nyempetin waktu buat belajar gimana uang itu sebenarnya bekerja. Nah, sekarang kita lihat gimana kebocoran-kebocoran kecil tadi kalau dibiarin bisa jadi jebakan finansial yang mematikan. Di bagian ini, kita bedah 4 jebakan yang bikin orang tetap terperangkap di siklus kerja keras tanpa hasil. Ini dia 4 langkah menuju stagnasi finansial. Dimulai dari keyakinan yang keliru kalau lembur itu satu-satunya jawaban. Terus, pas ada pemasukan lebih, duitnya lari buat naikin gaya hidup, bukan kekayaan. Akibatnya, ya nggak ada aset yang kebangun, duit cuma numpang lewat. Dan puncaknya, semua hidup digantungin ke satu keran pemasukan aja. Wah, posisi ini rapuh dan berisiko banget. Inilah mitos pertama yang paling bahaya. Sebuah mantra yang kita dengar sejak kecil kan? Pokoknya kerja keras aja nanti juga berhasil. Tapi mitos ini tuh nggak lengkap dan malah bisa bikin kita salah arah. Dan ini faktanya, kerja keras itu bensinnya, tapi kerja cerdas itu setirnya. Nggak ada gunanya ngegaspol kalau tujuannya nggak jelas. Kerja cerdas itu artinya punya strategi, tahu kemana uangmu pergi, dan tahu gimana cara bikin uang itu berkembang biak. Lanjut, mitos kedua yang sering jadi pembenaran, dia kaya karena beruntung, atau dia mah hoki. Ini cara mikir yang gampang, karena seolah-olah kita ini korban keadaan, dan kekayaan itu cuma soal undian nasib. Padahal faktanya jauh dari itu. Orang kaya nggak ngandalin keberuntungan, mereka membangun sistem. Sistem buat nabung, sistem buat investasi, sistem buat ngelola pengeluaran, dan sistem buat menghasilkan uang bahkan pas mereka lagi tidur. Kekayaan itu hasil dari desain, bukan kebetulan. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang kita pindah ke bagian yang paling penting, solusi nyata. Kita pakai 2 studi kasus sederhana tapi relevan banget. Rina, seorang karyawan, dan Budi, pemilik UMKM. Kita intip gimana persisnya mereka nambal ember keuangan mereka. Ini kondisi Rina di awal. Gaji 6 juta. Porsi paling gede abis buat kebutuhan pokok sama cicilan, itu wajar. Tapi lihat, ada 22%, lebih dari 1/5 gaji, yang tanpa sadar bocor buat gaya hidup. Akibatnya,
Cuma sisa 3% di akhir bulan. Inilah potret klasik dari jalan di tempat. Kerjanya keras, hasilnya minim. Dan sekarang, lihat perubahannya setelah Rina mulai kerja cerdas. Kebutuhan pokok dan cicilan tetap sama. Yang berubah drastis itu alokasi gaya hidupnya. Dipangkas secara sadar. Hasilnya, tiba-tiba ada 20% dari gajinya yang bisa dipakai buat bangun masa depan. 10% buat tabungan darurat, 10% lagi buat investasi. Ini bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang mindahin sumber daya dari kesenangan sesaat ke keamanan jangka panjang. Gimana dengan Budi, si pengusaha UMKM? Masalahnya klasik. Uang bisnis sama uang pribadi kecampur di satu toples. Solusinya ternyata simpel, tapi efeknya luar biasa. Pertama, dia pisahin rekeningnya. Kedua, dia mulai gaji dirinya sendiri secara rutin, kayak karyawan profesional. Ketiga, dan ini kuncinya, laba bersih bisnisnya nggak langsung dihabisin, tapi disisihin buat ngembangin usaha. Dari sinilah bisnisnya mulai tumbuh, bukan cuma bertahan hidup. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, dan ini bisa jadi yang paling mengubah pola pikir. Lupakan sejenak soal nambal kebocoran. Mari kita bicara tentang cara mengubah seluruh permainan. Ini bukan lagi soal seberapa keras kamu bekerja, tapi tentang gimana caranya bikin uangmu yang kerja keras buat kamu. Coba renungin pertanyaan ini dengan sangat jujur. Kalau karena satu dan lain hal kamu nggak bisa kerja mulai besok, berapa lama kamu bisa bertahan? Seminggu? Sebulan? Jawaban dari pertanyaan ini adalah indikator sejati kesehatan finansialmu, bukan saldo rekeningmu hari ini. Dan inilah inti perbedaannya. Pola pikir yang memisahkan mereka yang terus berjuang dengan mereka yang membangun kebebasan. Kebanyakan orang menghabiskan hidupnya bekerja untuk uang. Tapi mereka yang benar-benar sadar finansial, mereka membalik permainannya. Mereka kumpulin uang, terus uangnya disuruh pergi bekerja untuk menghasilkan lebih banyak uang lewat investasi, bisnis, atau aset lainnya. Jadi kita tutup pembahasan ini dengan sebuah definisi baru. Kekayaan sejati itu bukan tentang seberapa lelah tubuhmu di penghujung hari. Kekayaan sejati adalah tentang seberapa tenang kamu bisa tidur di malam hari. Karena kamu tahu kamu sudah membangun perisai finansial untuk masa depan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, sudahkah kamu bekerja keras hari ini, tapi berapa banyak tentara uang yang sudah kamu kirim untuk bekerja demi masa depanmu?